Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam juga tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan bahasan masih tentang salat berjamaah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bila didapatkan imam keliru di dalam bacaannya atau tercampur dengan bacaan yang lainnya, maka dibolehkan, bahkan ini termasuk disyariatkan, untuk membuka bacaan tersebut atau meluruskan. Membantu imam untuk meluruskan bacaan, membantu imam untuk meluruskan bacaannya. Nah, ini bagi makmum, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jumhur ulama menyatakan hal ini dianjurkan, berarti mendapatkan pahala, ya. Nah, ini berdasarkan hadis Miswar ibnu Yazid al-Asadi al-Maliki radhiyallahu anhu, ia mengatakan, syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholati fataraka syai'an lam yaqra'hu faqala lahu rajulun ya Rasulullah tarakta ayata kadza wa kadza faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halla adhkartaniha. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Bukhari dalam kitab Juz'ul Qiraah dan Ibnu Khuzaimah dengan derajat hasan li syawahidihi. Kata Miswar radhiyallahu anhu, yang artinya aku pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sebuah salat. Lalu beliau meninggalkan sesuatu dari ayat tersebut, tidak beliau baca. Lalu ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai salat maksudnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Anda tinggalkan ayat ini, ayat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, yang artinya, tidakkah engkau tadi mengingatkanku tentang ayat tersebut? Begitu juga ada hadis
Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara fiha falubisa alaihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan sebuah salat berjamaah maksudnya, lalu beliau membaca dalam salat tersebut, namun ternyata tercampur bagi beliau bacaan tersebut, tercampur. Falamma insarafa qala li Ubayyin, lalu tatkala beliau selesai salat, maka beliau berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "As-shallaita ma'ana? Apakah engkau tadi salat bersama kami?" Qala na'am, maka Ubay mengatakan iya, radhiyallahu anhu. Qala, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'aka?" Ya. Lalu apa yang menghalangimu? Yaitu menghalangimu untuk meluruskan bacaanku. Demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud Ibnu Hibban dengan derajat hasan di ghairihi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila imam keliru di dalam bacaan, maka sebaiknya tidak meluruskannya kecuali apabila kesalahan tersebut itu bisa menghilangkan makna atau merubah makna. Namun perlu juga jangan sampai nanti ya berkutat di dalam kesalahannya, dikarenakan barangkali sang imam tersebut adalah orang yang lahan ya tidak bagus di dalam makharijul huruf, tidak bagus di dalam mengucapkan makharijul huruf ya, seperti ha dibaca kha ya, dal dibaca dha ya, dan seterusnya. Nah, maka yang seperti ini sesungguhnya mestinya imam ya itu belajar kembali ya tajwid dan tahsin di luar sholatnya, demikian ya. Nah, kalau imam dipaksakan untuk diluruskan yang seperti ini, tentunya ya tidak akan selesai sholat tersebut ya. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inni uqri'tul Qur'ana ala sab'ati ahrufin laisa minha illa syafin kafin. In qultu ghafurur rahima au qultu sami'an alima au qultu aliman sami'a fallahu kadzalika ma lam ya tukhtam ayatu adzabin bi rahmatin au ayatu rahmatin bi adzabin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ya dibacakan Al-Qur'an itu ya atau diturunkan Al-Qur'an itu pada 7 dialek yang tidak ada darinya kecuali itu cukup dan sempurna. Bila aku katakan Ghafurur Rahimah, Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, atau aku katakan ya Sami'an Alima, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, atau aku katakan Aliman Sami'a fallahu kadzalika, maka Allah memang demikian. Selama malam tukhtam ayatu adzabin birahmatin, selama tidak ditutup ayat azab dengan rahmat, au ayatu rahmatin bi'adzabin, dan tidak ditutup ayat rahmat dengan ayat azab, demikian ya. Baik, hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud ya dengan sanad yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dimakruhkan untuk mengganggu makmum yang lain. Ya, jadi sebagian makmum terkadang itu membaca ya untuk dirinya dengan keras sehingga ini mengganggu makmum yang lain. Begitu juga ya bertakbir dengan takbir yang mengganggu yang lainnya ya, baik itu ketika membaca
ayat atau membaca doa atau membaca zikir di sebuah gerakan sholat. Maka ini ya tidak dibolehkan, ini dimakruhkan, ini dibenci. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang mengatakan i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari itu pernah beriktikaf di masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qiraati. Lalu beliau mendengar para sahabat mengeraskan bacaan. Fakasyafal satra, maka beliau pun menyingkap penutup, kain yang menutupi ya orang yang tempat dia beriktikaf ya. Jadi maksudnya Nabi SAW iktikaf di masjid itu dengan ya menutupkan kain pada keliling ya tempat beliau beriktikaf. Nah, beliau menyingkap kain penutup tersebut. Waqala, sembari mengatakan, ala kullukum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da wa la yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ati aw qala fis salati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah masing-masing kalian itu bermunajat kepada Rabb-nya? Maka janganlah sebahagian kalian mengganggu sebahagian yang lain, dan janganlah sebahagian kalian mengeraskan bacaan ya di atas sebahagian yang lain atau di dalam salat. Demikian. Lihat ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-hadits as-sahihah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga ada hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu tentang seseorang yang membaca di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabbihisma rabbikal a'la, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, laqad dhanantu anna ba'dakum khalajaniha ya. Sungguh aku menyangka, aku mengira bahwa sebagian kalian ya sudah ya menggangguku ya dalam bacaan tersebut. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ya untuk tidak mengeraskan bacaan ya ketika sholat ya, ataupun bukan di luar sholat tapi mengganggu orang yang lain yang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengeraskan bacaan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kembali kita akan mengulangi sedikit ya terkait dengan ya larangan ya mendahului imam dan wajib mengikuti imam. Ya. Wajib mengikuti imam dan larangan mendahului imam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sami'a Allah wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya ini artinya sesungguhnya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Maka apabila ia takbir, takbirlah kalian. Maka apabila dia rukuk, maka rukuklah kalian. Maka apabila ia membaca sami Allahu liman hamidah, maka ungkapkan oleh kalian rabbana walakal hamdu. Apabila dia duduk, apabila dia sujud, maka sujudlah kalian. Apabila dia salat duduk, maka salatlah kalian duduk semuanya. Hadis Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan la tubadiru al-imama wa idza kabbara fakabbiru. Janganlah kalian melombai imam
ya mendahului imam. Kalau dia takbir maka takbirlah kalian. Ya, hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Bahkan ada ancaman bagi orang yang mendahului imam. Ya. Dalam gerakan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tidakkah salah seorang di antara kalian itu takut tatkala dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah jadikan kepalanya kepala keledai, atau Allah jadikan bentuk rupanya dengan bentuk keledai?" Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini tidak boleh mendahului imam dalam gerakan, ya. Jumhur ulama berpendapat ya bahwasanya orang yang melakukan seperti itu berdosa, namun sah salatnya, demikian. Ya, adapun Imam Ahmad dan ulama-ulama Zahiriyah mereka berpendapat batal salatnya. Ya. Ini pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jangankan mendahului, ya, bersamaan saja ini tidak boleh, ya, bersamaan saja tidak boleh antara imam dengan makmum, makmum bersamaan dengan imam dalam gerakannya, ya, yaitu dalam gerakan, ya. Berdasarkan hadis Bara' radhiyallahu anhu yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamida lam yahni ahadun minna dhahruhu hatta yaqa'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidan summa naqa'a sujudan ba'dahu. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari Bara' radhiyallahu anhu yang mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca sami Allahu liman hamidah, maka tidak ada seorang pun dari kami yang mengangkat punggungnya sampai apabila beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka tidak ada salah seorang pun di antara kami yang merundukkan punggungnya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, ya. Kemudian kami pun sujud setelah beliau, ya. Demikian. Jadi setelah Rasulullah mengucap sami Allahu liman hamidah, para sahabat mengikuti. Kemudian, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bertakbir untuk, ya, sujud. Maka para sahabat tidaklah sujud sampai Rasulullah berposisi sujud, demikian, ya. Ini menunjukkan tidak bersamaan, ya, demikian. Adapun, ya, terlambat gerakannya dari imamnya, maka apabila ini ada udzur seperti contohnya sakit atau semisalnya, ya, maka tidak mengapa. Apabila terlambat mengikuti imam menyengaja, maka ini dimakruhkan. Sebagian ulama mengatakan, ya, kalau dia terlambat mengikuti imam dengan lebih dari satu rukun, ya, maka bisa batal salatnya, ya, lebih dari satu rukun, ya. Itu sebagian ulama, ya, itu salat berjamaahnya batal, ya, berdasarkan keumuman dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, innama ju'inal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Wallahu a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada kasus kalau seandainya imam itu salah,
dia menambah rakaat dalam sholat. Contohnya seperti dia bangkit di rakaat kelima padahal sholat cuma 4 rakaat, atau dia bangkit di rakaat yang keempat padahal sholat cuma 3 rakaat, atau dia bangkit di rakaat ketiga, bangkit ke rakaat ketiga padahal sholat cuma 2 rakaat. Apakah imam itu diikuti? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, in qamu ma'ahu jahilina lam tabtul salatuhum. Apabila makmum itu bangkit bersama dengan imam karena tidak tahu, maka tidak batal salat mereka. Lakin ma'al ilmi la yanbaghi lahum an yutabi'uhu. Bal yantadiruhu hatta yusallim bihim. Akan tetapi ya, apabila makmum itu mengetahui, maka tidak layak bagi mereka untuk mengikutinya. Bahkan mereka itu menunggunya sampai ya hatta yusallima bihim, sampai imam itu nanti posisinya duduk kembali, ya salam bersama dengan mereka. Au yusallimu qablahu, atau ya mereka salam sebelum imam itu salam. Wal intidharu ahsanu, namun menunggu itu lebih baik. Ya, jadi menunggu imamnya. Ya, tapi pertama tentunya sebelum kepada posisi menunggu seperti ini, imamnya itu ya diingatkan dulu dengan tasbih. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, walaupun ada pendapat yang mengatakan tetap diikuti. Namun wallahu taala alam, ya ada beberapa pendapat ulama terkait dengan kalau imamnya menambah rakaat sholat begitu ya. Ada yang tentunya yang disepakati oleh para ulama adalah mengingatkan terlebih dahulu. Pertama mengingatkan terlebih dahulu. Ya, kalau tahu itu makmumnya maka ingatkan dengan membaca subhanallah, subhanallah, demikian. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti baru ya imam itu ya menunggu imam itu apa sikapnya setelah diingatkan, demikian ya. Demikian pula kalau seandainya makmum tidak mengetahui, maka sepakat pula tidak mengapa. Permasalahannya bila makmum tahu ya dan setelah diingatkan si imamnya ya, namun imam masih melanjutkan, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menunggu seperti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, menunggu ya. Kemudian juga boleh salam, tapi ini merupakan bentuk mufaraqah ya. Kemudian ya ada pendapat yang mengatakan ikut imam karena imam itu diikuti ya, dijadikan untuk diikuti, demikian. Wallahu taala alam. Pendapat yang kuat adalah menunggu. Ya, pendapat yang kuat menunggu karena gerakan imam itu keliru. Ya, diyakini oleh makmum itu gerakan yang keliru, maka tidak boleh mengikuti imam yang keliru. Hanya saja kenapa imam melanjutkan? Mungkin bagi dia ketika itu dalam benaknya memang itu adalah rakaat yang terakhir sehingga dia menambah, demikian. Ya, hanya saja keliru dari sisi hakikatnya, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi ya. Insyaallah taala masih ada kasus-kasus atau masalah yang akan kita bahas terkait dengan sholat berjamaah insyaallah taala. Baik. Nah, kita buka sesi soal jawab.
Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah mengenai pemilu? Apakah kita tetap ikut menyoblos ataukah tidak? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita sampaikan bahwasanya ada dua hal dalam masalah ini. Yang pertama adalah permasalahan yang disepakati oleh para ulama. Kemudian yang kedua, permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama. Permasalahan pertama adalah terkait dengan hukum demokrasi. Para ulama mereka sepakat, bahkan ini bukan hanya kesepakatan para ulama, bahkan seluruh orang-orang yang pernah belajar tentang dan mengetahui tentang demokrasi, bahwasanya demokrasi itu adalah sistem orang kafir dalam pemerintahan. Ya. Kesimpulannya adalah bahwa demokrasi itu adalah sistem milik orang kafir. Ya. Sistem milik orang kafir. Ya. Penyusun dari istilah demokrasi ini itu ada dua, yaitu ada demos, kratos. Ini saja dari bahasa Yunani, ya. Berarti ini bukanlah dari Islam. Nah, seperti itu, ya. Yang maknanya adalah pemerintahan rakyat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, dan ini diakui bahwasanya memang ini diperkenalkan oleh bangsa Yunani, ya. Jadi ini adalah sistem, ya, bukan milik orang-orang Islam. Ini sistem kafir, demikian. Baik, ini yang disepakati ya oleh para ulama. Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan sesuatu yang dia diperselisihkan atau diperdebatkan oleh para ulama, yaitu terkait dengan turunan dari demokrasi, yaitu penggunaan hak suara. Penggunaan hak suara. Para ulama mereka berbeda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan hukumnya tetap haram, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ia memiliki turunannya ini memiliki hukum seperti hukum asalnya, ya, memiliki hukum seperti hukum asalnya, demikian, ya. Jadi bila bighal itu diharamkan karena dia adalah campuran dari kuda dan keledai, sementara keledai adalah diharamkan, maka bighal pun memiliki ya hukum seperti keledai. Nah, seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya hukumnya dibolehkan. Hukumnya dibolehkan dengan dasar kaidah adalah mengambil manfaat yang besar atau ya menolak mudarat yang besar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kita dapatkan ya pendapat seperti Syekh bin Baz, ya, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dan yang lainnya yang menyatakan bolehnya. Maka yang saya ingin tegaskan dari masalah ini adalah hendaknya kita berlapang dada dalam permasalahan apa saja yang para ulama ya mereka berbeda pendapat di dalam masalah-masalah yang ini merupakan masalah ijtihad para ulama. Maka hendaklah ya kita berlapang dada. Wajib bagi kita untuk bertoleransi dan berlapang dada. Kita tidak memberlakukan ya tuduhan atau vonis ya keluar manhaj
tuduhan vonis kebid'ahan, demikian, ya. Kenapa? Karena masalah ini masalah perbedaan pendapat, demikian, ya. Maka tidak boleh saling mengingkari dalam masalah perbedaan pendapat seperti ini, ya. Maka hendaknya seseorang itu ketika berpegang dengan satu pendapat, maka dia tidak, ya, mengingkari orang yang berbeda pendapat dengannya, yang dia berpegang dengan pendapat yang lainnya. Nah, seperti itu, ya. Maka berlapang dada. Nah, seperti itu, ya. Berlapang dada. Ini yang saya ingin tekankan, ya. Jangan sebab hal ini terjadi perpecahan di tubuh, ya, kaum muslimin, demikian. Ya. Baik. Nah, wallahu taala a'lam. Pertanyaan berikutnya, dan bagaimana sebaiknya Ustadz jelang pemilu biasanya banyak yang memberikan uang agar mencoblos caleg tersebut, bahwa itu bentuk suap menyuap yang dilarang dalam Islam. Apakah kita tetap menolak uang tersebut ataukah kita terima tetapi tidak kita gunakan sama sekali? Karena di zaman sekarang ini kalau kita menolak uang tersebut, ya dianggap aneh di mata orang lain. Bagaimana sikap kita sebaiknya? Apabila kita mampu untuk menolaknya ketika itu, maka tolaklah, ya. Jadi hadiah kampanye, ya, hadiah pemberian amplop atau semisalnya yang diberikan oleh calon-calon, ya, agar orang yang diberikan tersebut itu nyoblos gambarnya, maka ketahui itu merupakan bentuk suap menyuap. Kalau bisa ditolak ketika itu, maka tolak, ya. Jika tidak, maka karena tidak mampu menolak di tempat, ya, maka, ya, terima namun jangan gunakan atau berikan kepada orang-orang yang tidak tahu menahu tentang asal-usul uang tersebut, yang mereka miskin, yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Maka berikan kepada mereka. Jangan pula kita yang menggunakannya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya itu merupakan bentuk suap, ya. Maka kita tidak boleh menggunakan, ya, hadiah pemberian tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "La'natullahi 'alar rashi wal murtashi." Ya, kutukan Allah berlaku bagi orang yang menyuap dan yang disuap. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum. Afan izin bertanya Ustaz. Nenek saya melakukan safar perjalanan dari kota Nopan ke Medan dengan jarak tempuh berkisar 550 km. Terus menetap selama 3 hari di Medan. Lalu ana perhatikan beliau melakukan salat di waktu zuhur 8 rakaat, masing-masing rakaat salam 2 qobliyah. Ya. Jamak zuhur dan asar, 2 ba'da setiap hari selama 3 hari di Medan. Apakah yang dilakukan nenek ana sudah sesuai dengan petunjuk sunnah? Mohon pencerahannya Ustaz. Wah, ini tidak tahu nih pertanyaannya nih, ya.
sholat di waktu zuhur 8 rakaat masing-masing, ya, masing-masing rakaat salam, 2 qobliyah, 4 jamak zuhur asar, 2 ba'da setelah setiap hari selama 3 hari. Wallahu a'lam. Ini tidak paham saya pertanyaannya. Baik, ya, nanti barangkali bisa ditanyakan lagi, ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, apa hukum membuka biro jodoh sesuai Islam, dan bolehkah kita selaku biro jodoh meminta upah atau semisalnya? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuka biro jodoh membantu dalam rangka membantu orang lain untuk bisa mendapatkan pasangannya, dan tentunya yang ditempuh adalah jalan yang syar'i, maka ini bagus, ya, dan insya Allah Ta'ala orang yang melakukannya mendapatkan pahala. Hanya saja, ya, ketika meminta upah, ya, ini barangkali bisa memberatkan, ya, walaupun saya pandang bahwasanya ini bukanlah sebuah hal yang keliru, namun sebaiknya ini disepakati di awal, ya. Ini disepakati di awal akad bahwasanya biro jodoh ini memang berbayar. Nah, seperti itu. Sehingga nanti ketika mereka ingin masuk ke dalamnya itu sudah mengetahui, ya, bukan dijebak, ya. Bukan dijebak, tapi mengetahui bahwasanya memang ini berbayar. Ya, tidak gratisan. Nah, seperti itu. Ya. Yang tidak boleh adalah dengan metode menjebak. Itu ketika masuk baru nanti diminta bayaran. Nah, seperti itu. Maka dari awal, semenjak awal diberitahu bahwasanya biro jodoh ini yang merupakan, ya, biro yang menetapkan biaya di dalam, ya, memperbantukan untuk mendapatkan jodoh, demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan terlebih dahulu, ya, menjawab pertanyaan dan kajian kita pada pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita akan memberikan motivasi untuk berdonasi di dalam pembangunan Masjid Al-Muwahhidin, yang insya Allah Ta'ala kelak kita akan jadikan Masjid Al-Muwahhidin ini sebagai pusat kajian Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat, ya, di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.